Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran online bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Indikator dari pembelajaran teks ceramah KD 3.23 memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Indikator pembelajaran teks ceramah KD 3.24 mengidentifikasi struktur teks dalam ceramah. Tujuan pembelajaran dari KD 3.23 yaitu siswa mampu menyusun bagian-bagian penting dan informasi dalam teks ceramah. Tujuan pembelajaran dari KD 3.24 yaitu siswa mampu mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Langsung kita bahas ke materi. Ceramah merupakan jenis keterampilan lisan atau yang lebih dikenal dengan istilah public speaking. Secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan sama-sama berbicara di depan umum untuk memaparkan, menjelaskan gagasan, pikiran, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif. Ceramah merupakan jenis keterampilan berkomunikasi lisan. Hal tersebut dapat dinyatakan dengan keterbiasaan ceramah yang dilakukan dengan cara penyampaian lisan. Ceramah memiliki tujuan informasi. Yang pertama, informasi edukatif atau bersifat mendidik. Yang kedua, informasi persuasif atau bersifat mengajak. Dan yang ketiga, tujuan informasi rekreatif atau hiburan. Unsur-unsur ceramah ada 5, antara lain penceramah. Orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Dan yang keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4. Yang pertama, impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Yang kedua, menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Yang ketiga yaitu membaca naskah, melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang terakhir yaitu ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Dan yang terakhir yaitu unsur media ceramah. Media ceramah merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Selain ceramah, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Kalau pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Tapi dari ketiganya, yaitu persamaannya sama-sama memberikan informasi yang disampaikan di depan umum. Struktur ceramah ada 3, yaitu pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Kebahasaan teks ceramah yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama seperti saya, aku, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak.
Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, seperti sebab, karena, dan demikian, jika, maka, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, kemudian, berbeda halnya, dan namun. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut yaitu sarkastir, tata krama, eufemistis, etika berbahasa, kesantunan berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan seperti sebaliknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Menggunakan kata kerja mental seperti memperhatikan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, menyimpulkan, dan berasumsi. Demikian pembelajaran teks ceramah. Jika ada pertanyaan, silakan kalian taruh di kolom komentar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.